Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Aquarius, ini adalah pembacaan dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu kondisi keadaan relationship kalian di saat ini ya. Nah, sebelum Mari memulai pembacaannya, Mari mewajibkan diri ya untuk menyampaikan kepada kamu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya resonate bagi sebagian Aquarius dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ya ketika mendengarkan apa yang berusaha Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja. Mari mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari King of Pentacles di sini. Berikutnya ada energi dari Six of Cups, posisinya reverse. Berikutnya di sini ada energi dari Queen of Wands. Berikutnya ada energi dari King of Swords. Berikut ada energi dari Ten of Wands ya di sana ya. Berikutnya ada di sini. Kemudian ada ini. Kemudian ada di sini. Berikutnya ada di sini dan kemudian ada di sini. Ya. Nah, jadi kalau Mari lihat begini. Kamu sebagai kekasih memang menurut si dia patut untuk diacungi jempol gitu ya. Nah, jadi kayak sebenarnya dari pasangannya kamu, dianya itu tuh akan mau memberikan kepada dirimu ya penilaian yang sangat amat baik tentang siapa kamu sebagai pasangan dari si dia gitu loh. Ya, nah jadi udah jelas di sini tuh chemistry antara yang dia rasakan dengan dirimu itu tuh kayak terasa sangat kuat banget gitu ya. Sebenarnya seperti itu. Nah, tetapi begini ya. Mungkin kalau untuk sebagai seorang yang lebih daripada kekasih, oke lah. Ya, rasanya memang ada di situ tuh masih yang tanda petik masih ada apa ya bahasanya ya, masih ada cacatnya kali ya. Sorry maaf ya, mungkin agak-agak keras bahasanya. Masih ada yang kurang, gitu aja ya. Kalau untuk lebih daripada seorang kekasih, memang kamu di matanya dia masih ada di situ tuh sangat amat kurangnya bahkan kalau Mari bilang ya. Tetapi ya untuk sementara waktu ini hal-hal yang demikian bukanlah menjadi sebuah batu ganjalan di dalam upayanya dia ingin bersama dengan dirimu gitu loh. Jadi ya memang mungkin untuk di saat ini juga targetnya dia bersama dengan kamu belum mengarah kepada urusan yang lebih serius yaitu berumah tangga. Nah jadi di situ tuh ya dia udahlah nggak apa-apa lah. Nah modelnya kayak gitu ya. Misalnya gini, kurangnya kamu adalah entah kamu kurang pandai masak misal ya. Jadi idealnya kan kalau jadi istri ya minimal jago lah gitu ya bikin 5 menu masakan sementara kamunya cuman ngertinya rebus air sama ceplok telur. Nah contohnya gitu ya, contohnya begitu ya. Nah atau misalnya kamu cowok gitu ya. Nah oke, kalau di urusan happy bersenang-senang kamu bisa, tetapi mungkin dalam memperlakukan seorang istri di matanya dia lah kamu masih belum mampu, misalnya kamu masih dalam keadaan survive untuk soal finansial bagi dirinya kamu sendiri misalnya gitu ya. Jadi ya disitulah ada kelemahan ataupun kekurangan dari dirinya kamu, tapi ya it's okay lah katanya si dia ya, karena memang di saat ini tuh cukup saja bersama denganmu sebagai pasangan kekasih, cukup seperti itu gitu loh. Ya dia rasa sudah, wah ini sudah pantas gitu ya, udah pantas, udah menyenangkan, sudah ya apalah dikatakan ya udah oke banget lah kamu di matanya si dia gitu loh ya. Nah makanya nggak usah heran misalnya jika kalian sudah bersama dalam durasi waktu yang panjang, atau mungkin maaf mungkin kalian entah tinggalnya di Eropa atau kalian menjalani style hidup orang barat gitu ya, orang luar. Jadi jangan-jangan kalian di saat ini tuh sudah living together misalnya gitu ya, atau barangkali ada aktivitas-aktivitas yang hanya boleh terjadi dalam ikatan rumah tangga tapi kalian sudah lakukan.
Nah, di situ dia kok kayak sampai saat ini belum juga kunjung datang melamar kamu. Atau belum juga mau membuka diri dilamar sama kamu. Jadi nggak usah heran gitu loh. Ya, karena memang untuk sampai saat ini ya targetnya dia untuk lebih kepada kamu memang di situ tuh ceritanya masih belum gitu ya di sana. Dan pokoknya diisi sajalah menurut dia ya, diisi sajalah hubungan kalian ini tuh sebaik-baik yang mampu dia lakukan, dan dia menerima ya bagaimana apa adanya kamu aja lah dulu. Nah seperti itu, dan harapannya dia tentu dari pihaknya kamu, ya kamu juga jangan datang untuk menuntut dia lebih daripada bagaimana dia selama ini ke kamunya. Nah, kayak gitu ya. Jadi kayak biar impas gitu loh. Biar impas apa ya? Pemberiannya kamu dengan pemberiannya dia. Nah, di situ. Jadi kalau kamu menuntut sesuatu bisa saja kan menurut penilaiannya dia, oh ini tuh jadinya dia ngasih lebih banyak namun kamu memberikan lebih sedikit daripada bagaimananya kamu menuntut si dianya. Nah, seperti itu. Ya. Dan ya ini maaf aja, bisa-bisa memang beberapa di antara kalian, apakah kamu ini tuh juga sedang bersama dengan seseorang yang sudah punya pasangan? Karena sepertinya mari tangkep energi Aquarius kali ini terlibat dalam hubungan cinta bersegi nih ya. Mari nggak tahu lah apa ini modelnya cinta segitiga, apakah ini cinta segi sekian gitu ya. Tapi jelasnya kok seperti ini bukan pertemuan satu jumpa satu nih gitu. Tapi satu orang sedang berdua ketemu sama kamu yang bisa saja juga ya sedang berdua juga gitu loh. Ya. Nah, di situ. Dan memang tentang status yang dimiliki oleh satu sama lain di sini itu juga yang bisa menjadikan alasan kepada si dia masih belum mau menindaklanjuti kamu ke arah yang lebih daripada bagaimana kalian di saat ini gitu ya. Namun ini pembacaan agak sedikit berbeda jika ternyata tadi kamu ngeklik video ini dengan tujuan untuk mencari tahu perihal tentang suamimu ataupun istrimu gitu ya. Nah, kalau ini tadi ceritanya tentang rumah tangga, mari lihat ada ini kemungkinannya ya bahwa pasangannya kamu memiliki seseorang yang lain di luar sana. Nah, seperti itu ya. Dia punya pasangan lain yang kalau Mari bilang kok kayaknya dia nggak menyembunyikan orang lain itu ya. Gitu. Kayaknya dia nggak sembunyiin. Tapi apakah, tapi kayaknya kamu paham ya. Kalau dia punya pasangan lain, kamu juga mengerti sebenarnya kan. Ada orang lain itu dalam kehidupan suamimu ini ataupun istrinya kamu ini ya. Nah di sana. Nah memang kalau statusnya seperti itu, model hubungan kalian, apakah kamu jadi selingkuhan ataukah kamu diselingkuhi, melihat seperti ini ya, kamu kok kayaknya rela nggak rela gitu loh, ya rela nggak rela. Jadi hingga sampai saat ini, ya kamu masih tetap mau ngejalani hubungan dengan si dia ya. Nah barangkali mungkin kamu sedang menunggu sesuatu di sini, misalnya menunggu keberanian dirimu untuk keluar dari hubungan ini, menunggu keberanian dirimu untuk ya mengambil keputusan menyelesaikan relationship-nya kalian ya di sana. Ada yang jelasnya pertimbangan-pertimbangan kamu sehingga kamu memilih untuk bertahan dalam rumah tangga ini bersama dengan si dia ya. Nah
Walaupun memang juga kamunya itu tuh belum dalam ranah pernikahan dengan seseorang ini, mari lihat mungkin ada ya support yang kamu bisa dapat dari dia ya. Nah, jadi karena mempertimbangkan support yang boleh kamu terima ini, makanya kamu kok kayak ya udahlah untuk sementara waktu seperti ridho aja udah. Ridho aja dulu jalani dengan si dia. Gitu ya. Apalagi mungkin apa yang kamu dapatkan dari dianya itu tuh boleh dikatakan impas. Gitu ya, sebanding dia. Sebanding, apakah kamu diselingkuhin, apakah kamu hanya dijadikan selingkuhan. Tapi kamu anggap kamu tidak dalam pihak yang dirugikan di sini. Karena ada seperti kompensasi begitu mungkin bahasanya. Gitu loh. Jadi kalau dibilang pun kamu menderita-menderita banget dalam hubungan dengan si dia, ya enggak juga gitu ya. Karena ada ya tadi seperti kompensasinya yang kamu dapat melalui si seseorang ini. Gitu. Ya. Mungkin kamu tuh targetnya gini. Ya pokoknya kamu dapat dulu support secukup, support yang sangat cukup dari dia gitu ya, baru kemudian kamu mengambil langkah yang lebih berani gitu ya dalam hubungan kalian. Ya bisa di sana. Karena kalaupun kamu tahu dianya itu tuh hanya menjadikan kamu sebatas kekasih ataupun dia menyelingkuhi dirimu ya, kamu di situ juga untuk posisi sekarang semacam lagi tidak berdaya juga ya. Gitu. Jadi kayak mau nggak mau akhirnya ya terima aja dulu. Nah itu kalau mari lihat-lihat ya. Dan memang kamu juga bukan orang yang tipe memilih dalam kesengsaraan gitu ya. Oke lah, memang hubungan ini belum ideal seperti bagaimana maunya kamu gitu. Tapi kamu juga tidak mendramatisir gitu lah. Kamu nggak mendramatisir keadaan yang kamu alami ini dengan si dia gitu ya. Jadi ibaratnya kayak kamu itu tuh peselancar, datang ombak besar, bukan ombak besar ini ditakuti, dibikin seperti sesuatu yang bisa menyebabkan kamu terluka lah, apalah. Enggak yang horor dalam kepalanya kamu melihat hubungan kalian. Tapi kamu cari sisi bagusnya ya, sisi baiknya atau sisi keuntungannya. Nah, barangkali begitu. Ya. Di sana. Jadi akhirnya ya hubungan ini tidak terlalu berat untuk kamu jalani karena kamu terus mencari-cari bahagianya apa di sini gitu loh. Bukannya menumpuk kesedihan gitu ya. Menumpuk energi negatif gitu. Merusak pikiranmu. Menghancurkan perasaannya kamu. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini kamu kayaknya orang pandai hidup. Nah, gitu. Gitu kalau mari lihat ya Aquarius ya. Orang pandai hidup. Jadi ya mendingan fokus kepada yang asiknya, yang menyenangkannya, yang menggembirakannya, gitu kamunya kan. Gitu loh. Yang di luar dari hal-hal positif bagi dirimu tidak mau terlalu kamu anggap, setidaknya untuk sampai saat-saat inilah. Gitu loh. Ya, jadi kamu bisa itu kayak memilah-milih. Mana ini tuh yang masuk dalam pengamatannya kamu, mana yang kamu buang saja gitu. Ya. Jadi kamu ada ya pilih-pilihnya kamu itu tuh cukup kuat mari lihat untuk sampai saat ini. Nah, di situ ya. Jadi itulah tadi orang pandai-pandai hidup ini modelnya kamu. Kalau mari nampak di sana. Nah, balik lagi
andaikan pun kamu hanya jadi orang ketiga gitu ya. Mari lihat, memang kalau untuk mengganggu dia bersama dengan pasangannya, loyo kamu juga tidak segila itu ya. Kamu tidak segila itu. Mau mengganggu seseorang yang jelas-jelas memiliki hak atas pasangannya kamu ini. Gitu ya kan? Di sana. Malah bisa kamunya itu tuh kemudian mau menyesuaikan diri dengan bagaimana ritmenya mereka. Oh, itu pula modal kamu. Gitu ya. Jadi kamu ikut untuk menciptakan suasana antara pasanganmu ini dengan pasangan dia yang lain. Gitu tuh kalau mari lihat. Nah, di sana. Jadi kayak ibaratnya gini. Dia sudah dari pagi dengan kamu sampai udah malam nih. Kamu bukan yang bilang, contohnya nih ya, contohnya. Ya udah kamu dengan aku aja di sini. Biarkan aja pasanganmu di sana. Tapi bisa aja kamu malah yang kayak, ini loh udah jam 10 malam. Pulanglah sana. Nah, kira-kira gitu ya kalau mari lihat. Situ. Jadi kamu juga kayak enggak mau, bener-beneran lah di situ tuh kamu punya kesadaran bahwa enggak mau menjadi perusak yang bener-bener ngerusak hidupnya orang lain. Gitu ya kalau mari tangkap. Itu dia kalau kamu tuh kebetulan terlibat dalam hubungan cinta bersegi dengan si pasangannya kamu. Tapi andaikan hubungan kalian ini tuh bukan ada keterlibatan dari pihak lain di sini ya. Asli dia satu jumpa satu misalnya. Kalau asli satu jumpa satu, maka begini. Boleh itu tuh ya. Bahwa tetap juga memang kalau beban dengan si dia pasti ada. Kalau mau dicari-cari nih, gitu loh. Tapi kayak kata Mari tadi, kamu bukannya hobi untuk menghitung beban, gitu ya. Jadi kalau dia sudah menyatakan jempol banget di hubungan kalian, kalau misalnya dia ngasihnya itu tuh jempol 2 misalnya. Kalau kamu sampai saat ini, Mari lihat ngasih jempol sih, tapi jempolnya itu tuh satu yang mantep, satunya lagi kayak dalam posisi jempol lagi enggan. Dia kan gini, ya Mak Jos kamunya gitu ya. Tapi kalau kamunya gitu ya untuk sebelah. Tapi ke sebelah udah mantap betul, tapi sebelahnya masih gini-gini ya. Dengan enggan. Masih ada gerakan dengan enggannya untuk ngasih jempol 2. Sama seperti bagaimana dia menilai dirimu sebagai kekasih. Gitu. Tuh Mari lihat ya. Tapi ya udah gitu aja. Kamu lebih kayak memilih lagi-lagi. Syukurnya apa andilnya dia dalam hidupnya kamu. Gitu ya. Apa dampak positifnya dia dalam hidupnya kamu gitu. Nah di sana. Jadi mungkin kalau kamunya itu tuh sudah ada nih sebenarnya keinginan mau serius dengan si dia ya. Tapi kamu masih bisa menahankan keinginannya kamu untuk lebih serius lagi dengan si seseorang ini. Kamu nggak yang lantas kecewa gitu ya, waduh udah lama living together, udah lama bersama misalnya ya. Tapi kok nggak juga nih dia ngajak kamu lebih serius gitu. Ya pemikiran begitu kadang-kadang melintas selalu di kepalanya kamu. Tapi kamu, udahlah gitu. Jadi ibaratnya kayak kamu mau berdamai di sini. Berdamai dengan keadaan yang dia coba buat bersama dirimu. Gitu loh. Jadi akhirnya hubungan ini ya tidak merampas damai sejahteranya kamu. Gitu ya. Karena rasa syukurnya kamu dan kecerdasannya kamu ya,
hanya fokus kepada hal yang positif. Seperti itu kalau Mari lihat. Oke, baiklah. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Scorpio, energi dari Virgo, hadir energi dari Gemini di sana ya. Berikut ada energi Aries, kemudian ada energi Libra, Taurus, berikut ada energi dari Capricorn di sana, Cancer hadir, dan Sagittarius menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.